Oke, kali ini kita akan bedah buku terbarunya Yuval Noah Harari, Nexus. Siap-siap ya, karena pembahasan ini bakal mengubah cara Anda melihat segalanya. Dari zaman batu sampai era AI, cuma dengan melihatnya lewat satu kacamata, informasi. Harari itu langsung membuka bukunya dengan sebuah pertanyaan yang, wah, nusuk banget. Katanya gini, kalau kita, Homo sapiens, emang sebijaksana itu, kok kita jago banget sih menghancurkan diri kita sendiri? Nah, paradoks inilah yang jadi inti dari semua pembahasan kita. Coba deh kita lihat. Di satu sisi, pencapaian kita itu luar biasa. Contohnya angka kematian anak yang berhasil kita tekan sampai ke level yang dulu nggak terbayangkan. Tapi, di sisi lain, kita juga yang bikin krisis ekologi dan sekarang lagi mengembangkan AI yang katanya bisa-bisa lepas kendali. Gila kan? Gimana bisa spesies yang sama melakukan dua hal yang bertolak belakang banget gitu? Nah, buat ngejawab pertanyaan raksasa tadi, Harari ngajak kita mundur sedikit dan ngelihat sesuatu yang sering kita anggap remeh, informasi. Ternyata, menurut dia, cara kita mikirin informasi selama ini tuh ada dua. Dan dua-duanya keliru. Yuk, kita lihat satu persatu. Yang pertama, sebut saja pandangan naif. Ini pandangan yang super optimis yang mungkin kita semua pernah percaya. Idenya simpel banget. Kasih aja orang lebih banyak informasi, nanti juga mereka bakal menemukan kebenaran. Terus, dari kebenaran itu, bakal muncul kekuatan dan kebijaksanaan. Dan pandangan ini tuh, wah, nancep banget di cara kita berpikir, terutama soal teknologi. Kutipan dari Barack Obama ini jadi bukti betapa dalamnya keyakinan kita bahwa kalau informasi dibebaskan, kebaikan pasti akan datang secara otomatis. Nah, di seberangnya, ada pandangan populis yang jauh lebih sinis. Pandangan ini bilang, udahlah lupain aja tuh yang namanya kebenaran objektif. Itu nggak ada. Informasi itu cuma satu, senjata. Siapa yang ngendalin informasinya, ya dia yang berkuasa. Titik. Jadi, intinya begini. Semua interaksi di masyarakat itu dianggap sebagai pertarungan kekuasaan. Kalau ada yang ngomongin fakta, pertanyaan yang muncul bukan lagi, ini beneran gak sih? Tapi lebih ke, siapa nih yang diuntungkan kalau fakta ini dipercaya orang? Oke, jadi kita kayak kejebak ya, antara optimisme yang naif sama sinisme yang total. Ada jalan keluarnya nggak? Menurut Harari, ada. Caranya adalah dengan mendefinisikan ulang apa itu informasi. Dan disinilah, menurut saya, ide paling keren dari buku ini muncul. Ini dia nih ide besarnya. Lupakan sejenak kalau informasi itu tugasnya menggambarkan dunia. Kata Harari, informasi itu adalah sesuatu yang menghubungkan berbagai hal untuk menciptakan dunia baru. Jadi kuncinya bukan representasi, tapi koneksi. Coba deh bayangin DNA. DNA itu isinya bukan foto atau deskripsi seekor singa kan? Tapi isinya itu instruksi yang nyambungin triliunan sel sampai akhirnya jadi seekor singa. Atau musik deh. Sebuah lagu itu nggak merepresentasiin apa-apa, tapi punya kekuatan buat nyambungin ribuan orang, bikin detak jantung dan emosi mereka sinkron dalam satu waktu. Oke, kalau informasi itu soal koneksi, mari kita lihat bentuk informasi paling kuat yang kita punya sebagai manusia. Cerita. Ternyata, cerita itu bukan cuma buat hiburan loh. Cerita itu secara harfiah yang ngebangun dunia kita. Harari nyebutnya realitas intersubjektif. Coba pikirin deh. Uang, hukum, bahkan negara, benda-benda ini kan nggak ada wujud fisiknya. Tapi kekuatannya, nyata banget. Kenapa bisa gitu? Jawabannya simple. Karena jutaan dari kita percaya pada cerita yang sama tentang hal-hal itu. Prosesnya tuh sebenarnya simpel banget loh. Ada sebuah cerita misalnya kertas yang ada gambarnya ini berharga. Terus kalau cukup banyak orang yang percaya sama cerita itu, kepercayaan kolektif ini bakal melahirkan sesuatu yang baru, yang kita sebut uang. Dan tiba-tiba, boom, sesuatu yang tadinya cuma fiksi di kepala kita, sekarang punya kekuatan buat mengubah dunia nyata. Butuh bukti yang lebih kekinian? Ingat aja kisah pizza Bitcoin. Tahun 2010, 10.000 Bitcoin cuma bisa buat beli 2 loyang pizza. 11 tahun kemudian, nilainya jadi 690 juta dolar. Padahal, nggak ada yang berubah dari kode digitalnya loh. Yang berubah cuma ceritanya. Itulah kekuatan cerita. Mengubah barisan angka jadi kekayaan yang fantastis. Dan inilah rahasia terbesar spesies kita. Kita bisa nguasain planet ini bukan karena kita paling jago memahami dunia apa adanya. Kita berhasil karena kita satu-satunya makhluk yang bisa pakai cerita buat bikin jutaan individu bekerja sama secara fleksibel. Semua obrolan ini ngebawa kita ke satu titik yang sangat krusial hari ini. Karena sekarang, kita lagi berhadapan sama teknologi informasi paling dahsyat yang pernah ada di planet ini.
kecerdasan buatan atau AI. Menurut Harari, kita harus ngerti beda fundamentalnya AI. Gini, Palu itu alat, dia pasif. AI itu beda. AI itu adalah agen. Artinya dia bisa memproses informasi, bikin keputusan sendiri, dan bahkan menciptakan informasi dan ide-ide baru tanpa campur tangan kita. Sekarang, coba kita gabungin semua kepingan puzzle-nya. Kalau informasi itu yang menciptakan realitas, dan AI adalah mesin yang bisa menciptakan informasi, kesimpulannya ya cuma ada satu. Dan jujur, ini agak bikin merinding. AI adalah mesin pencipta realitas. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Selama ribuan tahun, manusia itu pendongeng utama di planet ini. Tapi, posisi itu sekarang lagi goyah. Ketika si pendongeng baru yang jauh lebih kuat ini mulai menenun ceritanya sendiri, pertanyaannya bukan lagi realitas baru apa yang bakal ia ciptakan. Tapi lebih ke, kita nanti bakal hidup di dalam realitas ciptaan siapa?